Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Sylvia Imrot Rosida dengan NIM B93218164. Di sini ada rekan saya juga. Syafira Rashida. Oke. Mbaknya biasa dipanggil siapa? Mila. Oke, Mbak Mila. Mbak Mila di sini saya sebagai konselornya Mbak Mila. Saya pengen menerapkan teknik SEFT kepada Mbak Mila. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Mbak Mila sudah mengetahui apa itu teknik SEFT? Belum. Oke. Jadi teknik SEFT ini kepanjangan dari singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Oke. Jadi terapi ini tuh biasanya disebutnya terapi spiritual, Mbak. Terapi spiritual itu dilakukan dengan metode tapping pada 18 titik kunci di sepanjang 12 jalur energi tubuh gitu. Jadi teknik ini itu biasanya apabila ada contohnya biasanya ada orang yang menderita penyakit tertentu begitu. Nah, di situ bisa kita terapi dengan teknik ini gitu. Apakah Mbaknya mau mencobanya? Boleh. Oke. Jadi sebelumnya bisa menjauhkan segala hal yang berhubungan dengan alat elektronik. Mungkin Mbak Mila memakai jam tangan atau membawa HP bisa disingkirkan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya Mbak Mila harus relax, duduknya harus senyaman mungkin. Oke, bisa. Lalu Mbak Mila bisa apa bagian tubuh Mbak Mila yang sakit? Kepala. Oke, kepalanya. Biasanya kenapa itu, Mbak? Pusing. Oh, pusing. Iya, pusing. Oke. Biasanya itu terjadi, maksudnya saat-saat pusing itu biasanya pada jam-jam tertentu atau bagaimana? Biasanya malam hari. Oke, pas malam hari ya. Iya. Jadi berarti gini, ini ada beberapa teknik. Jadi sebelumnya saya mau ngasih tips dulu ya. Jadi Mbak Mila di sini harus melakukannya ini. Nanti Mbak Mila harus melakukan teknik ini dengan pertama Mbak Mila harus yakin bahwa Allah memberikan penyakit pusing kepada Mbak Mila itu atas kuasa Allah gitu. Jadi harus yakin bahwa penyakit ini diberikan oleh Allah kepada Mbak Mila. Nah, semuanya ini pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Bisa dipahami, Mbak? Oke, yang kedua, Mbak Mila harus fokus. Mbak Mila apabila nanti mengerjakan teknik ini, Mbak Mila harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan apa yang saya perintahkan, seperti itu ya. Dan harus khusyuk. Khusyuknya di dalam hatinya Mbak Mila harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh Mbak Mila. Seperti itu. Lalu yang nomor 3, Mbak Mila juga harus ikhlas. Ikhlas bahwa Allah memberikan penyakit pusing kepada Mbak Mila itu pasti ada hikmahnya. Nah, pasti penyakit ini akan sembuh karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Oke. Lalu yang keempat, Mbak Mila harus pasrah. Pasrah bukan berarti tidak mau berusaha ya. Bukan, pasrah di sini adalah hati Mbak Mila itu pasrah, tapi akal dan fisiknya itu yang ikhtiar. Seperti itu. Oke? Nah, yang kelima, Mbak Mila harus tetap bersyukur. Di keadaan apapun, di kondisi apapun, Mbak Mila harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Mbak Mila sekarang menderita penyakit pusing ini. Setiap hari Mbak Mila selalu pusing. Mbak Mila harus tetap bersyukur. Dengan rasa pusing ini Mbak Mila bisa beristirahat. Mbak Mila bisa jeda untuk melakukan aktivitas seperti itu ya. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya. Oke, sekarang kita mulai ya, Mbak ya. Yang pertama, Mbak Mila di sini kita akan melakukan tapping aja. Jadi yang pertama itu di ujung kepala. Di ujung kepala ditap-tap seperti ini. Ditap-tap terus. Mbak Mila juga harus fokus, harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan menghilangkan rasa pusing ini. Seperti itu. Fokus terus sama berdoa, hatinya sambil berdoa. Harus ikhlas juga. Lalu yang kedua ada di pangkal alis. Setelah selesai di sini, setelah Mbak Mila merasakan relax, Mbak Mila merasakan ketenangan, bisa dialihkan di
alis kanan atau kiri terserah Mbak Mila, di ujung alis, di pangkal alis. Lalu yang ketiga di samping mata. Setiap kali pokoknya selalu dilaksanakan dengan tenang ya. Setiap bagian itu harus yakin, harus fokus, harus ikhlas, dan Mbak Mila juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, oke? Dengan cara seperti ini, di tap-tap. Lalu di bawah mata. Di bawah mata sambil berdoa, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah atas penyakit yang Engkau berikan kepada saya, karena sesungguhnya saya tahu penyakit yang Engkau berikan kepada saya pasti ada hikmah yang dapat saya ambil dan saya rasakan. Seperti itu Mbak Mila berdoanya, saya memberikan contoh seperti itu. Jadi Mbak Mila bisa berdoa seperti itu dengan fokus, dengan khusyuk, dan dengan ikhlas ya. Setelahnya Mbak Mila bisa di bawah mata sudah, lalu di bawah hidung. Di bawah hidung. Lalu dilakukan di bawah hidung dengan ikhlas, dengan hati yang tenang sampai itu tenang, lalu dilakukan di bawah mulut. Terus sampai terasa sangat-sangat tenang. Lalu dilakukan lagi di bawah leher. Oke. Di bawah leher ya, Mbak. Di bawah leher. Lalu bisa dilakukan lagi di bawah di sini, di bawah lengan, di bawah lengan sini, ya pas ketiak situ. Lalu di bawah dada. Itu. Mbak Mila bisa melakukannya setiap kali Mbak Mila merasakan kesakitan. Mbak Mila bisa melakukan teknik-teknik ini, beberapa teknik ini dengan tips-tips yang saya berikan tadi, dengan ikhlas, dengan fokus, dengan rasa syukur, dan Mbak Mila harus yakin bahwa penyakit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Mbak Mila itu akan ada hikmahnya setelahnya. Oke, Mbak Mila bisa melakukan ini setiap kali Mbak Mila merasakan kesakitan. Terima kasih, semoga apa yang telah saya berikan kepada Mbak Mila bisa bermanfaat setelahnya. Semoga penyakitnya juga akan semoga semakin mereda, tidak merasakan kesakitan lagi. Terima kasih ya Mbak Mila atas waktunya.